Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem akuntansi. Nah, pengertian dari metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Jadi, metodologi pengembangan sistem adalah step by step dalam mengembangkan sistem informasi yang dilalui oleh analis sistem atau yang dilakukan oleh analisis sistem. Nah, ada beberapa tahapan dalam pengembangan analisis sistem. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Nah, dalam analisis sistem, dalam tahap ini, seorang analisis sistem atau pihak analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang, tetapi itu diperlukan oleh manajemen namun tidak disediakan dalam sistem akuntansi sekarang. Jadi analisis sistem melakukan analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Jadi itu bermanfaat untuk informasi manajemen. Nah, yang kedua, desain sistem. Analis sistem merancang format laporan, isi laporan, distribusi laporan yang nantinya akan dipakai sebagai bahan laporan, pengendalian atas laporan, dan sebagainya. Jadi dalam desain sistem ini, seorang analis sistem merancang format-format. Yang ketiga, implementasi sistem. Sebelum pelaksanaan sistem, para pemakai informasi pengembangan sistem ini perlu adanya pelatihan agar dapat menjalankan sistem dapat dilaksanakan secara operasional. Nah, dalam sistem ada simbol-simbol. Nah, yang pertama ada simbol pembuatan bagan alir data. Nah, yang pertama ada proses. Proses itu simbolnya persegi panjang, ada tulisan pengolahan data. Yang kedua aliran. Ada aliran mata liar, tanda panah yang tidak ada tinta, sedangkan aliran data ada tinta, tanda panah gitu. Yang ketiga penghubung. Kalau halaman yang sama itu di halaman yang sama penghubungnya itu lingkaran. Kalau di halaman berbeda atau halaman lain penghubungnya itu tanda panah ke bawah. Yang ketiga tempat penyimpanan data atau arsip. Ini tuh kayak gini ya, kayak di sampingnya itu persegi panjang dibagi dua, cuman yang ujung kanannya itu nggak dipakai garis. Yang keempat sumber atau tujuan data, itu kotak gitu ya. Yang kelima itu ada masukan atau keluaran, ditunjukkan oleh garis alir. Nah, selain bagan alir data, ada juga simbol bagan alir dokumen. Yang pertama ada dokumen. Nah, simbolnya itu yang kayak gitu ya. Ini tuh untuk sebuah dokumen atau laporan. Dokumen ini dapat dibuat dengan tangan atau dengan komputer. Yang kedua, pemrosesan komputer. Ini simbolnya kayak gini ya, persegi panjang. Ini untuk sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan data atau informasi. Yang ketiga, keying, typing verifying. Ini adalah simbolnya menunjukkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal atau perangkat terminal input-output. Jadi ini pemasukan data melalui online. Yang keempat, arsip. Simbol itu segitiga ke bawah. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Yang kelima, arus dokumen atau pemrosesan. Ada tanda panah ya. Arus dokumen atau pemrosesan, arus normal. Ada arus normal. Yang keenam, penghubung dalam sebuah halaman. Itu simbolnya bulat ya, lingkaran.
Menghubungkan bagian alir pada halaman yang sama, simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang. Jadi dalam satu halaman itu untuk penghubung dipakai lingkaran. Yang ketujuh, penghubung pada halaman berbeda. Tanda panah ke bawah menghubungkan bagian alir pada halaman yang berbeda. Simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang. Jadi ini tuh sama kayak poin nomor 6. Yang ke-8, terminal. Bentuknya kayak gini ya, persegi panjang, cuman ada di sisi-sisinya lekuk. Jadi digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dari sebuah proses atau program. Jadi ini tuh bisa ditulis di dalamnya itu selesai atau mulai menggunakan tanda ini. Yang ke-9, keputusan. Keputusan tandanya gini ya. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagian alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Yang ke-10, anotasi. Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klasifikasi. Yang ke-11, operasi manual. Ini simbolnya di sampingnya menunjukkan proses yang dikerjakan secara manual. Jadi ini segala proses dikerjakan secara manual. Yang ke-12, penyimpanan. Ada seperti tabung ya, menunjukkan akses langsung perangkat penyimpanan. Yang ke-13, ada masukkan ke dalam garis. Karena kegiatan luar sistem tidak perlu digambarkan dan bagian alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagian alir. Jadi masuknya itu dari garisnya itu ke bawah dan tulisannya di atas. Yang ke-14, keluar sistem lain. Karena kegiatan luar sistem tidak perlu digambarkan dan bagian alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar untuk sistem yang lain. Jadi itu garisnya di atas, tulisannya di bawah. Yang ke-15, catatan. Simbolnya seperti ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya dalam dokumen formulir. Nah, apa sih manfaat penggunaan bagian alir? Yang pertama, gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagian alir. Jadi gambaran sistem itu lebih mudah diperoleh karena sudah ada simbol-simbol yang ditetapkan. Jadi dapat mempermudah bahasa sistem atau gambaran sistem. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagian alir. Jadi apabila proses manual ke online itu bisa dengan mudah gitu dilakukan perubahan dengan menggunakan bagian alir. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagian alir. Karena bagian alir tuh tidak terlalu memuat banyak halaman ya, jadi lebih kelihatan gitu, lebih spesifik kelemahan-kelemahan yang ada dalam beberapa bidang atau sebuah bidang. Yang terakhir, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagian alir. Jadi bagian alir ini bisa sebagai dokumentasi sistem akuntansi karena merupakan salah satu pengembangan sistem di mana bagian alir ini dapat digunakan sebagai bahasa sistem. Nah, jadi kesimpulannya, pengembangan sistem ini merupakan salah satu tahap atau salah satu hal yang harus dilakukan dalam sebuah perusahaan agar operasional itu dapat berjalan lebih lancar. Dan menggunakan di satu sisi itu menggunakan bahasa sistem atau bagian alir sehingga dapat mempermudah penyampaian informasi menggunakan bagian sistem karena sudah ditentukan simbol-simbolnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi metode pengembangan sistem ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.